Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam Islam ada beberapa hak anak yatim yang harus dipenuhi, yaitu 1. Diasuh, dididik dan diberi makan. Diriwayatkan dalam hadits Bukhari, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadits ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya pahala dan keutamaan bagi orang yang mengasuh anak yatim, yaitu ia akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Mengasuh anak yatim mencakup merawat dan memeliharanya, menanggung biaya hidup makan, minum dan pakaian, dan pendidikannya, membimbingnya dengan bimbingan Islami dalam hal akidah atau keyakinannya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya dengan sesama makhluk. Memberikan makanan dan minuman kepada anak yatim adalah amal yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena termasuk amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 8-9. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu." Dalam hadis Tirmidzi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim piatu di antara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni." 2. Berhak diperlakukan baik. Anak yatim berhak diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara tegas melarang perlakuan buruk terhadap mereka. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan perlakuan buruk kepada anak yatim. Di antaranya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Ad-Duha ayat 9-10. "Maka terhadap seorang anak yatim piatu, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 8, "Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 36, "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 17, "Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'un ayat 1-2. "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim." 3. Diberi kasih sayang. Dalam pandangan Islam, anak-anak yatim adalah golongan pertama di antara orang-orang lemah yang paling berhak mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hadits Bukhari, diceritakan Said bin Abdullah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Bersikaplah kepada anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang." Dalam hadits Ahmad, diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan hatinya yang keras. Lalu Rasul berkata, "Usaplah kepala seorang anak yatim piatu dan berilah makan orang miskin." 4. Berhak atas hartanya. Harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua anak yatim itu merupakan hak anak yatim tersebut. Jika kita memakan harta hak anak yatim tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 152, "Dan janganlah kamu dekati harta seorang anak yatim piatu, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa." Dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa sebelum mencapai usia balik, anak yatim tidak boleh mengelola hartanya sendiri. Akan tetapi, menjadi kewajiban wali
untuk mengelola harta tersebut dengan hati-hati. Pelarangan tersebut berakhir ketika anak yatim tersebut mencapai usia balik. Setelah ditinggalkan pergi oleh ayahnya, seorang anak yatim harus mendapatkan jatah warisannya. Bagian harta waris yang ia terima wajib dijaga oleh pengasuh atau penanggung jawabnya. Harta tersebut harus dikembalikan kepada anak yatim saat ia telah dewasa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dalam tafsirnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam ayat ini terdapat perintah untuk menjaga harta anak yatim dengan baik. Karena puncak dari memberikan harta adalah dengan menjaga harta tersebut dan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk kebaikan dan pengembangan harta tersebut, serta tidak menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang berisiko dan berbahaya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. 5. Mendapat perlindungan. Anak yatim juga berhak mendapatkan perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam untuk melindungi anak yatim. Perlindungan ini mencakup menjaga hak-hak mereka, melindungi mereka dari eksploitasi, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Ad-Duha ayat 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terlahir ke dunia sebagai seorang yatim. Kemudian setelah beberapa tahun hidup bersama sang ibu, ibunya meninggal saat beliau masih berusia 6 tahun. Dan kepengasuhan beralih kepada kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakek beliau wafat, pamannya Abu Thalib pun mengambil Rasulullah untuk diasuh dari kecil hingga beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai pelindung bagi Rasulnya dari keburukan kaumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya pula kita memberikan perlindungan kepada anak-anak yatim. Demikian sahabat yang beriman, hak-hak anak yatim dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.